Bisa di-share dulu. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu Asri. Bu, ya, mohon maaf baru bergabung. Bu Asri, Bu Estu, dan Yusri. Baik, terima kasih Bu kita. Pas sekali kita baru mau mulai kegiatan. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Assalamualaikum semuanya. Terima kasih sudah bersedia hadir untuk anggota Komisi Pembimbing Dr. Nur Nadiah Abdul Kahim Syah dari UPM Malaysia. Kemudian penguji 1 Ibu Estu Haryani SDP MP dan BPPP Lembang. Dan penguji 2 Ibu Dr. Puspita Nurlilasari dari Prodinsin. Baik, tanggal 21 Mei ini izinkan saya membuka seminar usulan penelitian untuk Dusri Yahyu Islami NPM 24011 020 0095 dengan judul optimasi kondisi proses pengeringan pembusaan ampas tomat beef menggunakan respon surface methodology. Oke, rencananya judul ini akan dibimbing oleh saya dan tim komisi yang sudah saya sebutkan tadi. Baik, untuk mahasiswa sudah hadir genap 10 orang, baik di Zoom maupun di ruang sidang TRP. Kita mulai saja. Untuk UP ini akan terbagi menjadi 3 sesi. Yang pertama adalah paparan dari Yusri, kemudian dilanjutkan sesi diskusi. Yang pertama nanti saya berikan kesempatan kepada Bu Dr. Nadia, kemudian kita kembali ke sesi mahasiswa, dan yang selanjutnya dengan sesi tim penelaah 1 dan 2. Jadi seperti itu. Mohon untuk mahasiswa menyimak paparan dari Yusri dan menyiapkan pertanyaannya. Jadi harus ada 10 pertanyaan untuk sidang usulan penelitian. Baik Yusri, saya berikan waktu maksimal 15 menit untuk memaparkan penelitian. Baik, sebelumnya terima kasih banyak Ibu Asri atas kesempatannya. Sebelumnya selamat pagi dan terima kasih banyak atas kehadirannya kepada Ibu Dr. Asri Widyasanti STPMeng, kemudian Ibu Dr. Nur Nadiah Abdul Karim Syah, Ibu Estu Haryani STPMP, dan juga Ibu Dr. Puspita Nurlilasari. Kemudian untuk teman-teman yang telah menyempatkan hadir, saya ucapkan terima kasih banyak. Pada saat ini saya izin membuka pemaparan terkait sidang usulan penelitian yang berjudul Optimasi Kondisi Proses Pengeringan Pembusaan Ampas Tomat Beef menggunakan Respon Surface Methodology atau RSM. Untuk yang pertama yaitu terkait pendahuluan dari diadakannya penelitian ini. Yang pertama adalah pemilihan bahannya itu sendiri menggunakan tomat beef atau dengan nama latin Lycopersicum esculentum Mill. Tomat beef ini merupakan komoditas pertanian yang memiliki kadar air tinggi, yang dimana kadar airnya berada pada rentang 94,62%, yang dimana hasil ini merupakan hasil dari penelitian pendahuluan yang telah dilakukan. Kemudian pada saat ini jumlah produksi tanaman tomat pada tahun 2022 di Indonesia khususnya sebanyak 1,17 ribu ton dan di Jawa Barat sebesar 272.961 ton. Kemudian dari sifat atau karakteristik tomat ini, karena termasuk ke dalam tanaman klimaterik, maka tomat masih melangsungkan pemasakan dan mengalami pelonjakan etilen ketika setelah dipanen. Untuk itu, maka tomat khususnya di Indonesia mengalami produktivitas yang tinggi dan seringkali mengalami panen raya. Dan untuk pemanfaatannya sendiri masih belum maksimal dan akhirnya tomat banyak yang terbuang karena tidak terjual pada saat masih segar. Kemudian untuk meminimalisasi hal tersebut dan untuk memperpanjang masa simpan tomat itu sendiri, pengembangan pengolahan
tomat, khususnya bagian ampasnya yang dihasilkan dari pengejusan biasanya dapat dilakukan tahap pengawetan menggunakan udara panas, yaitu pengeringan. Untuk metode tertentu yang digunakan yaitu pengeringan busa atau foamed drying, yang dimana pengeringan ini merupakan pengeringan yang cocok digunakan untuk bahan yang sensitif terhadap panas. Kemudian dapat mengembangkan bahan dan meningkatkan rongga sehingga pengeringan dapat berlangsung lebih singkat menggunakan temperatur atau suhu yang lebih rendah. Kemudian untuk rumusan masalah dalam penelitian ini adalah minimnya pemanfaatan dan pendeknya umur simpan ampas tomat sehingga kondisi pengeringan pembusahan ampas tomat yang meliputi suhu dan waktu pengeringan menggunakan suhu dehidrator serta konsentrasi maltodextrin sebagai bahan tambahan perlu dioptimasi dengan menerapkan RSM. Untuk tujuan penelitiannya sendiri yaitu mengetahui proses pembuatan serbuk ampas tomat dengan metode foamed drying, mengetahui pengaruh variasi suhu dan waktu pengeringan, serta penambahan maltodextrin dengan konsentrasi tertentu terhadap kualitas serbuk tomat yang dihasilkan. Kemudian mengetahui kondisi proses pengeringan ampas tomat yang optimum dengan penerapan metode respon permukaan. Untuk manfaatnya itu sendiri yaitu diharapkan dari hasil penelitian ini, data yang diperoleh dapat menjadi acuan atau sumber referensi penelitian selanjutnya, yaitu dapat menerapkan kondisi pengeringan yang tepat dengan menghasilkan produk serbuk ampas tomat dengan kualitas yang baik. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan terkait pemanfaatan ampas tomat beef menjadi serbuk yang dapat digunakan sebagai bahan tambahan dalam berbagai macam olahan produk pangan maupun non-pangan. Kemudian untuk kajian pustaka sendiri, di sini saya menentukan beberapa di antaranya komoditas tomat, proses pengeringan bahan hasil pertanian, pengaruh suhu dan waktu pada proses pengeringan, metode pengeringan foamed drying, dan RSM. Untuk komoditasnya sendiri, untuk tomat banyak dibudidayakan di wilayah Indonesia karena dapat tumbuh di kawasan dataran tinggi maupun dataran rendah. Untuk tomat beef sendiri lebih cocok ditanam pada dataran tinggi atau pegunungan. Kemudian untuk proses pengeringan hasil pertanian merupakan proses pengambilan sebagian besar air yang berada dalam bahan sehingga dapat memperpanjang umur simpan dan juga mengawetkan bahan tersebut. Kemudian untuk pengaruh suhu dan waktu pada proses pengeringan ini, untuk suhu dan waktu yang diterapkan sangat berpengaruh kepada produk yang dihasilkan, yang mana suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan bahan mengalami burning atau pencoklatan, kemudian terjadi degradasi dari kandungan yang terdapat dalam bahan, dan kemudian untuk waktu pengeringan juga mempengaruhi pada hasil produk serbuk khususnya yang dihasilkan. Kemudian untuk metode pengeringan foamed drying ini merupakan pengeringan ampas busa yang dapat mengeringkan bahan dalam waktu yang relatif singkat. Dalam foamed drying ini, karena di dalamnya terdapat proses pembusaan, maka bahan pengisi atau bulking agent, kemudian bahan pengembang yang disebut dengan foaming agent diperlukan dalam metode pengeringan ini. Kemudian untuk respon surface methodology sendiri merupakan metode pengolahan data statistika yang dapat mempermudah kemudian mempersingkat jumlah percobaan juga. Untuk kerangka pemikiran dimulai dengan pemilihan varietas dari tomat itu sendiri. Untuk tomat beef memiliki karakteristik lebih besar daripada tomat lainnya, kemudian memiliki buah yang lebih tebal, daging buah yang lebih tebal, kemudian jumlah biji yang lebih sedikit. Kemudian untuk pemilihan dalam metode pengawetan diantaranya pengeringan yang merupakan pengurangan air yang terkandung dalam bahan sehingga aktivitas enzim dan mikroorganisme dapat menurun. Kemudian untuk pengeringan yang digunakan adalah pembusaan yang dimana metode ini dapat menjadi alternatif dalam pengeringan bahan yang sensitif terhadap panas.
Kemudian untuk metode LSM sendiri dapat menunjukkan kondisi optimum yaitu berupa praduga atau eh, dugaan sebagai hasil dari interaksi antara parameter faktor dan respon yang ditentukan. Kemudian untuk hipotesis dari penelitian ini sendiri, yaitu penentuan parameter faktor suhu dan waktu pengeringan serta konsentrasi maltodextrin pada proses pengeringan ampas tomat beef memberikan pengaruh terhadap karakteristik serbuk ampas tomat beef, yaitu dapat menghasilkan serbuk dengan rendemen, kadar air, kadar abu, kelarutan, foam density, dan warna yang optimal juga berkualitas baik. Selanjutnya adalah terkait bahan, alat, dan metode yang digunakan. Untuk bahannya sendiri yaitu menggunakan tomat beef dengan usia 85 hari setelah tanam, kemudian maltodextrin dengan nilai DS 10-12, busa putih telur, dan baking paper sebagai alas pengeringan. Alat yang digunakan diantaranya untuk alat utama terdiri dari food dehydrator, oven konveksi, chest freezer, dan refrigerator yang digunakan untuk pencairan atau thawing. Kemudian grinder yang digunakan untuk menggiling atau menghaluskan lembaran kering. Kemudian ayakan Tyler berukuran 50 mesh yang digunakan untuk mengayak serbuk. Kemudian untuk metode yang digunakan untuk maltodextrin yaitu pada rentang 10% hingga 20%, temperatur 55-65 derajat Celcius dan waktu 3-5 jam. Berikut merupakan diagram alir yang dilakukan pada tahapan preparasi bahan baku, yaitu diawali dengan bahan yaitu tomat beef yang dipotong menjadi 4 bagian, kemudian pemisahan biji tomat, pemisahan jus dan ampas tomat, dan dihasilkan ampas tomat. Kemudian penyimpanan melalui pembakuan ampas tomat di dalam chest freezer dilakukan dengan menggunakan plastik polietilen. Kemudian pencairan ampas tomat di dalam refrigerator dilakukan yaitu selama 2 kali 24 jam. Untuk selanjutnya, masuk ke dalam tahap pengeringan. Untuk ampas tomat sebelum dilakukan pembusaan, maka pengecilan ukuran dilakukan terlebih dahulu menggunakan blender karena ukuran ampas tomat masih tergolong besar. Kemudian untuk pencampuran yang digunakan yaitu dengan maltodextrin terlebih dahulu selama 2 menit, dilanjutkan dengan pencampuran dengan busa putih telur selama 10 menit, sehingga dihasilkan adonan yang akan dikeringkan ke dalam food dehydrator sesuai perlakuan yang ditentukan. Lembaran yang dihasilkan berupa lembaran ampas kering tomat. Kemudian lembaran tersebut melalui tahap penggilingan dengan grinder selama 30 detik, pengayakan dengan ukuran mesh 50, dan dihasilkan serbuk ampas tomat. Setelah itu masuk ke dalam tahap analisis serbuk, yaitu terkait rendemen, kadar air, kadar abu, kelarutan, warna, laju pengeringan, dan foam density. Untuk faktor dan taraf perlakuannya tersaji dalam tabel berikut. Dan untuk analisis yang dilakukan yaitu terkait kadar air yang didasarkan pada AOAC 2005, kemudian rendemen, kadar abu yang didasarkan pada AOAC 2005, kelarutan yang didasarkan pada AOAC 1995, warna menggunakan color flex, kemudian foam density, dan laju pengeringan menggunakan model Lewis. Untuk yang selanjutnya merupakan tabel yang menunjukkan rancangan percobaan dari optimasi yang dilakukan pada aplikasi Design Expert. Untuk faktor yang digunakan yaitu terdapat 3. Yang pertama suhu, waktu, dan yang ketiga konsentrasi maltodextrin. Kemudian untuk respon yang digunakan adalah rendemen pengeringan dan juga kadar air. Untuk hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan adalah terkait kadar air dan rendemen. Dalam data yang tersaji pada histogram berikut, kadar air awal larutan adalah sebanyak 84,606% hingga 77,67%.
Untuk A1 sendiri menunjukkan penambahan maltodextrin sebanyak 10%, A2 maltodextrin 15%, dan A3 maltodextrin 20%. Dalam hal ini untuk kadar air awal larutan atau adonan, dapat dilihat bahwa semakin banyak maltodextrin yang ditambahkan, maka kadar air dari adonan tersebut semakin rendah. Hal ini dapat disebabkan karena sifat dari maltodextrin itu sendiri, yaitu dapat mengikat air dengan baik. Kemudian untuk kadar air serbuk yang dihasilkan berada pada rentang 5,23 hingga 3,03%, yang dimana perbandingan antara penambahan maltodextrin dengan suhu yang ditentukan berbanding lurus, yaitu maltodextrin semakin banyak ditambahkan maltodextrin maka kadar airnya semakin rendah. Kemudian berikut merupakan hasil penelitian pendahuluan terkait rendemen pengeringan. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa semakin banyak maltodextrin yang ditambahkan, maka rendemen dari serbuk yang dihasilkan semakin tinggi. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan bahwa maltodextrin merupakan zat pengisi yang dapat menambah total padatan dari bahan yang dikeringkan. Kemudian untuk peran dari putih telur sendiri dapat meningkatkan rendemen yang dihasilkan juga. Kemudian dalam hal ini dapat dilihat cukup jelas perbedaannya antara penambahan maltodextrin dengan tanpa maltodextrin. Itu dapat dilihat pada sampel A3 dan juga A01 itu perbedaannya cukup besar, yang dimana A01 itu tanpa menggunakan maltodextrin hanya menghasilkan rendemen sebanyak 6,17%. Sementara untuk dengan penambahan maltodextrin dapat mencapai 19,22%. Berikut merupakan dokumentasi dari pengeringan yang dilakukan pada penelitian pendahuluan. Dari gambar yang sebelah kanan adalah ampas tomat yang digunakan sebelum di blender. Kemudian yang kedua adalah adonan tomat setelah dilakukan pembusaan. Kemudian yang ketiga adalah pengeringan. Yang keempat adalah lembaran ampas tomat yang dihasilkan. Yang kelima adalah serbuk ampas tomat yang telah diayak. Kemudian yang keenam merupakan dokumentasi dari pengujian kadar air. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Yusri atas presentasinya. Sedikit koreksi, mungkin waktu berlebih ya sedikit. Sama saya sarankan nanti kalau membuat presentasi itu harus poin-poin di bagian awal pendahuluan latar belakang. Itu bisa dibuat skematik atau poin-poin ya, jangan full tulisan seperti itu. Baik, untuk selanjutnya saya berikan waktu dan layar untuk Bu Dr. Nadia untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan Ibu. Oke. Hello Yusri, good presentation. I kind of like your presentation today is a bit more infographic in comparison to your other friends. Lebih banyak gambarnya dari tulisan. Okay, I have two questions on your thesis. The first question, saya ada letakkan soalannya di chat box. If you want to read, okay. Soalan nombor 1, kenapa why foam density was chosen as your quality parameters? Mengapa kepadatan busa yang dipilih sebagai parameter kualitas? Dan kenapa bukan vitamin C? Silakan, ya, langsung dijawab.
Baik, sebelumnya terima kasih banyak atas pertanyaannya, Dr. Nadia. Saya izin mencoba menjawab untuk pertanyaan pertama, yaitu Boleh. mengapa foam density dijadikan sebagai parameter kualitas dari serbuk ampas tomat ini. Mengapa tidak menggunakan vitamin C? Untuk foam density sendiri yaitu dapat menggambarkan dari kepadatan busa itu sendiri. Untuk foam density yang ingin dicapai yaitu bernilai rendah yang dimana dapat menunjukkan bahwa foam tersebut tidak dalam bentuk padat, yang dimana kepadatan busa ini dapat mempengaruhi eh, eh, kecepatan pengeringan karena busa yang terbentuk dengan tidak padat dapat menguapkan kadar air lebih tinggi begitu dibandingkan dengan busa yang memiliki kepadatan dengan persentase tinggi. Kemudian mengapa bukan parameter vitamin C yang digunakan? Untuk vitamin C sendiri pada tomat itu yang berdasarkan referensi yang saya dapatkan untuk kandungannya cenderung cukup rendah dan di mana melalui pengeringan ini kemungkinan dapat mengalami degradasi yang cukup besar sehingga vitamin C yang didapatkan tidak terlalu baik seperti itu. I see. Okay. Because you have written in your thesis based on Dr. Asri's paper, and that previous format drying on tomato seems to have very minimal degradation of vitamin C. So that's why I was asking that question. But good to know that is something new for me to learn. I have question on gambar 2. Can you go to your slides on gambar 2? Okay. Previous slide. Slide sebelumnya. Oh, okay, this one. May I ask the question on chest freezer temperature? Is that the right temperature? Iya, benar Ibu. Untuk temperatur dari chest freezer yang digunakan adalah chest freezer yang berada di laboratorium PEDCA, yaitu Aha. berada pada rentang 55 sampai 81 derajat Celcius. Untuk suhunya itu sendiri bersifat fluktuatif, Ibu. Jadi tidak dapat ditentukan dan dalam setiap harinya dapat mengalami perubahan. Seperti itu, Bu. Kemudian untuk suhu dari refrigerator yang digunakan untuk tahap pencairan itu berada pada suhu 4 sampai 5 derajat Celcius dan untuk bagian freezernya itu berada pada suhu negatif 12 derajat Celcius. Okay. For the chest freezer is negative 12. Negative 12. Yeah. Untuk freezer yang berada di refrigerator. Okay. All right. But chest freezer, I think can you relook at the temperature because temperature is quite high. It seems like you are doing oven drying in your chest freezer. Is 51 to 81 degrees C or is it negative 5 to negative? Iya, benar Ibu. Seharusnya pakai minus. minus. Iya, benar. Minus. Jadi minus. Okay, alright. Okay, nanti buat koreksinya ya. Okay, I have two recommendations actually. Okay, satu, I think it's good that you are doing this study. Okay, but please include discussion ataupun masukkan diskusi mengenai metod pengeringan dalam menggunakan metod pengeringan yang lain. Okay, meaning you compare with other drying methods in terms of its drying mechanism, energy usage, product quality. Okay, maybe you can include that in your thesis. Another recommendation is also to compare other bulking and foaming agents in terms of product quality.
I'm going to put the recommendation into the chat box so that you can write it down and later on add to your thesis. Okay. Okay, so this would be your recommendation. Okay. There's another one question. Satu soalan. So you mentioned just now, okay, aplikasi penggunaan tomato yang sudah dikeringkan, maybe boleh digunakan dalam food product ataupun bukan food product. But apa potensi aplikasi industri yang spesifik yang you can use with your product? What Baik. would be? Yeah. Sebenarnya terima kasih banyak atas pertanyaannya, Ibu. Saya izin menjawab terkait apa potensi khusus dari produk serbuk tomat dalam Yes. skala industri, ya Bu. Yes. Baik. Untuk saat ini serbuk tomat ini masih tergolong minim, Ibu, dalam pemanfaatannya. Di antaranya dapat digunakan dalam olahan pangan, yaitu Okay. sebagai penyedap makanan, Okay. kemudian minuman serbuk, dan juga untuk produk non pangannya dapat digunakan pada formulasi skincare khususnya dalam masker wajah. Dalam hal ini tomat memiliki potensi yang cukup besar dan juga menjanjikan, karena dalam hal tersebut formulasi skincare sendiri sekarang sudah banyak dikembangkan yang menggunakan bahan organik seperti itu, Bu. Dan tomat sendiri memiliki kadar antioksidan yang cukup baik sehingga cocok digunakan untuk perbaikan tekstur kulit. Mungkin seperti itu, Ibu. Okay, I agree with that, but maybe you need to rethink on the maltodextrin formulation. Maltodextrin has sugar, right? So I wouldn't want ants atau semut duduk di mukanya while using the mask. Okay, I think that is all from me, Ms. Sri. Thank you very much for your presentation. Thank you, Dr. Nadia, for Terima kasih the banyak, Ibu. recommendation. Actually, we have already tried using polysorbate or twin 80. 80, ya. Tweet 80, yes. 80, yeah. But the result is not so good. Oh, okay, why? Usually, maybe you can describe Yeah. when using twin 80 hasilnya yang Untuk waktu Boleh? Untuk penelitian pendahuluan yang telah dilakukan sempat menggunakan Twin 80 dan juga busa putih telur, Ibu. Okay. Nah, hasil yang didapatkan itu untuk waktu pengeringannya memang lebih singkat, yang dimana untuk putih telur itu dapat kering sempurna pada waktu 3 jam, namun untuk Twin 2 jam pun sudah kering secara penuh. Namun dari serbuk yang dihasilkan, Twin terlihat dapat melindungi warna dari ampas tomat, namun untuk teksturnya itu sendiri kurang baik, yaitu dapat dilihat dari serbuk yang cenderung lengket sehingga tidak dapat diayak sama sekali, Ibu. Okay, Lengket dan okay. menggumpal. So it's very clumpy, agak kasar dan clumpy. sticky. Sticky, I Yeah, see. so it cannot Okay. be good. All right, okay. All right, Okay. that's interesting to know. Okay, thank you, Dr. Nadia. And No one problem. thing, I've already done research about foam drying, but using microwave. And Yes, I so saw this is your maybe research. she can compare the result between microwave and also foam drying using Homemade drying, food yes. hydrator. Yeah, sure. I was just thinking maybe that she could also compare with freeze drying, because I think tomato is quite a general sample. A lot of researcher has done it, so maybe she could also compare
with your microwave and also other freeze drying or other methods of drying. That is also good for her study. All right. Okay, Alright. thank you very much, Ibu. I permisi dulu ya. Terima I have kasih, another Bu Dr. meeting. Nadia. Have a Okay. nice day for You you. too. Take care, everyone. Take care, Yusri. Thank you very much. Terima kasih, Thank Bu. you so much, Ibu. Sama. Baik, untuk selanjutnya kita lanjutkan ke sesi diskusi dengan mahasiswa. Untuk termin pertama, saya buka 3 penanya terlebih dahulu. Silakan sebutkan nama, kemudian pertanyaannya. Sudah ada dari yang offline dulu ya, yang online mungkin menunggu dulu. Ada 1, baru 1, 2, 3. Oke, sama Mar. Silakan boleh Maulica terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Rofiatun Afia, NPM 011. Izin bertanya untuk kualitas yang dilihat di akhir nanti kan dari segi warna salah satunya. Kalau berdasarkan itu ada standarnya nggak? Menggunakan standar apa? Udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Sana Lestari dengan NPM 041. Di sini saya izin bertanya, apakah penyimpanan pendinginan sebelum dilakukan foamed drying itu akan mempengaruhi kualitas? Terima kasih. Pertanyaan itu diambil, Bu. Saya belum ada pertanyaan lagi ya. Ada lagi mungkin? Sedang saya. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Maulika Izatun Maza dengan NPM 055, izin bertanya. Mungkin kalau di penelitian Tirta yang kemarin itu kan yang digunakan itu jusnya. Kalau di sini ampasnya, itu kira-kira apa ya yang mendasari kenapa digunakan ampasnya? Terima kasih. Baik, mungkin pertanyaan dari saya, Cynthia Devita Maharani, NPM 14. Mungkin sedikit penasaran aja dengan hasil dari foamed drying itu sendiri, apakah memang harus selalu dalam bentuk bubuk, atau mungkin hasil pengeringan dari foamed drying itu bisa berupa bentuk yang lain selain tidak dibubukkan seperti itu. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih banyak atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu dari Teh Nur Fitri, yaitu mengenai untuk parameter kualitasnya sendiri yaitu dilihat dari warna serbuk yang dihasilkan. Adakah standarnya dan apabila ada mungkin warnanya seperti apa begitu. Untuk kualitas warna sendiri saya menggunakan standar dari serbuk tomat yang telah dipasarkan, yaitu dari Food Jam, yang dimana dalam produk tersebut memiliki standar acuan sendiri. Untuk warnanya sendiri itu merah hingga jingga kemerahan, seperti itu.
dari hasil penelitian menghasilkan warna serbuk tomat yang cenderung jingga dan masih termasuk ke dalam standar yang berlaku. Seperti itu. Kemudian apakah ya? Iya. Secara visual. Dari awalnya juga tomatnya nggak yang merah. Iya, benar. Eh, 85. Un- Iya, benar. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Teknovia, yaitu terkait untuk penyimpanan pendinginan yang dilakukan dalam preparasi bahan, apakah mempengaruhi serbuk ampas tomat yang dihasilkan? Untuk parameter yang digunakan sendiri yaitu terkait rendemen dan kadar air, dan untuk hasilnya itu tidak mempengaruhi jika berdasarkan besar kadar air dan rendemen yang dihasilkan, namun dalam referensi saya sempat menemukan bahwa dengan pendinginan di bawah negatif 30 derajat Celcius itu kandungan likopen yang terkandung dalam tomat itu dapat berkurang seperti itu. Terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari Teh Maulica, yaitu atas dasar alasan apa memilih ampas tomat sebagai bahan baku dari pembuatan serbuk tomat. Untuk alasannya sendiri yaitu dalam pemanfaatan saat ini ampas tomat beef ini masih tergolong minim dan seringkali mengalami panen raya sehingga banyak tomat yang tidak terjual dan terbuang. Dan salah satu produk yang dihasilkan dari tomat beef ini adalah berupa jus, yang mana dalam pengejusan ini menggunakan jus ekstraktor atau juicer, ya, di mana pada prosesnya itu memisahkan antara jus dan juga ampasnya. Dan setelah saya cari referensinya itu masih belum ada terkait pemanfaatan tomat dalam beberapa produk seperti itu. Dan untuk saat ini baru terkait pembuatan ransum, kemudian bio baterai, dan untuk produk pangan itu belum ada seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya itu dari Teh Cynthia. Untuk bentuk hasil pomade drying ini apakah selalu dalam bentuk bubuk atau dapat dalam bentuk yang lain? Berdasarkan referensi yang sejauh ini saya dapatkan, untuk produk akhir dari pomade drying ini dalam bentuk bubuk teh. Karena lembaran yang dihasilkan itu bersifat higroskopis, dan di mana apabila disimpan dalam bentuk seperti itu, kandungan air yang berada di lingkungan dapat terserap dengan cukup banyak dan akhirnya tidak memperpanjang umur simpan dari produk tersebut. Dan alternatifnya yaitu menggunakan alat penggiling untuk menghasilkan serbuk yang dapat memperpanjang umur simpan dan juga mempersingkat memperpanjang umur simpan dan juga mempermudah dalam penyimpanannya. Apakah terjawab? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, mungkin sebelum ke sesi selanjutnya bisa diberi gambaran kalau untuk 1 kilo tomat beef itu kemarin kalau dilakukan proses pengejusan itu berapa gram ampas, berapa gram jus. Jadi berapa persen perbandingan yang diperoleh? Ada nggak Untuk- perkiraannya? Untuk perkiraan saja mungkin, karena 1 untuk kilo gitu data enggak? pastinya saya tidak begitu Jadi kemarin waktu ngejus tidak mencatat Ibu, tapi mencatat. saya ya belum mengolahnya seperti itu. Oh iya. Untuk catatannya ada Ibu. Oke, nanti ditambahkan ya di ini karena kan tadi alasannya ketika pemanfaatan ampas itu masih masih rendah ya, dan dalam proses jus ampas itu kan by-product-nya. Iya. Nah, itu kira-kira berapa persen? Misalkan kalau 70% jus berarti 30% ampas. Iya. Dengan asumsi nggak ada yang
tertinggal gitu ya di alat usernya. Ya, oke. Baik, untuk selanjutnya kami buka lagi sesi pertanyaan berikutnya. Silakan yang sudah menyiapkan pertanyaannya. Dari online juga boleh ya, barangkali ada yang mau bertanya, boleh di off dulu, mute dulu, biar tidak. Sudah ada? Oh, satu. Revina, Iqbal, oke. Satu lagi, mungkin? Ya, oke. Sementara 3, silakan. Dimulai dari Selamat siang, izin bertanya. Mohon perkenalan diri, saya Trevina dengan NPM 77. Izin bertanya kepada Saudari Yusri, untuk kriteria tomat yang digunakan, apakah ada kriteria tertentu atau sesuai dengan jurnal tertentu? Terima kasih. Boleh lanjut untuk Iqbal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Nugroho dengan NPM 73. Izin bertanya mengenai mengapa dipilih ampas tomat gitu. Karena ini kan mengambil ampas dari jus lah, bisa dibilang gitu. Kenapa nggak kayak jus wortel, ampas wortel atau ampas-ampas lainnya gitu. Terus apakah sudah pernah dilakukan penelitian sebelumnya mengenai ampas-ampas lainnya gitu, sehingga dipilih ampas tomat sebagai judul utama dari penelitian Yusri. Terima kasih. Oke, Iqbal. Yang kurang kan diambil. Ampas-ampas yang lain ya. Ini lanjut ke Husni, silakan. Tadi udah diambil sih Bu pertanyaannya sama Mas Trevina. Tapi Oke, ya nanti siapa Marcel dulu. Oke. selamat siang. Selamat siang, perkenalkan saya Ian Marvel dengan NPM akhir 074. Tadi sempat Yusri katakan kalau tomat ini kaya akan antioksidan kan. Lalu mengapa pada pengujian serbuk tomat yang dihasilkan dari Fomet ini tidak dilakukan pengujian aktivitas antioksidan? Terima kasih. Oke, iya. Husni jadi bertanya atau nanti 2 lagi ya pertanyaannya baru 7 penanya. 3 lagi. Mohon disiapkan 3 lagi. Boleh dijawab dulu yang Trevina dan Iqbal. Silakan Husni. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan kelima yaitu dari Teh Trevina terkait kriteria apa yang digunakan dalam tomat beef itu sendiri. Untuk kriterianya itu sendiri menggunakan tomat dengan kematangan medium, yaitu 85 hari dengan usia panen 85 hari setelah tanam. Kemudian untuk masa tomat itu sendiri pada kisaran 100 gram dan juga tidak mengalami kerusakan ataupun kecacatan dalam skala mayor seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian untuk pertanyaan dari Iqbal, mengapa ampas tomat yang digunakan dalam penelitian ini bukan ampas lainnya? Untuk pemilihan bahan itu sendiri didasarkan pada kemudahan dalam memperoleh bahan itu sendiri. Untuk ampas itu jumlah produksinya tinggi dan dapat tumbuh di dataran tinggi ataupun rendah, dan hal ini sejalan dengan lokasi dari pengambilan bahan itu sendiri, yaitu di daerah Lembang dengan kawasan dataran tinggi yang banyak membudidayakan tomat seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Marvel terkait mengapa tidak dilakukan uji aktivitas antioksidan. Untuk fokus dari penelitian ini sendiri berada pada optimasi pengeringan, yang dimana untuk menemukan kondisi proses yang optimal. Dan untuk karena di sini fokus kepada prosesnya, maka antioksidan tidak dilakukan, melainkan menggunakan parameter lain seperti foam density dan juga kelarutan seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, baik. Selanjutnya 3 penanya terakhir, silakan. Oh, di Zoom tidak terlihat. Boleh. Siapa ya?
Oh, di chat. Ya, ya, ya. Kita ada dua ya, Anissa dan juga Hana. Satu lagi mungkin dari yang Saumi. Silakan Saumi. Baru nanti yang dua di chat. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Saumi Nurrohmani dengan NPM 035. Izin bertanya terkait dari proses itu kan ada proses mixer ya untuk pembuatan jusnya. Nah, apakah untuk mixernya proses tersebut ada waktu yang dipilih, dan kalau misalkan ada, apakah pemilihan tersebut mempengaruhi hasil pengeringan dari hasil produk dari pengeringannya gitu. Mungkin seperti itu pertanyaan dari saya. Terima kasih sebelumnya. Baik Saumi. Jadi proses mixing apakah ada ketentuannya ya? Mungkin karena sudah ada beberapa penelitian terdahulu juga. Untuk yang dua pertanyaan nanti bisa dibaca langsung di chat ya, Yusri. Silahkan, boleh dijawab. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya dari Teh Saumi, itu terkait untuk waktu proses pencampurannya. Apakah ada waktu tertentu dan apakah berpengaruh terhadap proses pengeringan pemeteran itu sendiri. Untuk waktu pencampuran itu sendiri dimulai dengan pembuatan busa putih telur terlebih dahulu, Teh, yaitu pada waktu 4-5 menit, yang dimana pada waktu tersebut foam yang dihasilkan dari putih telur berbentuk busa, di mana busanya itu cenderung stabil dan yang mana pada akhirnya dapat mempengaruhi pengeringan dengan lebih cepat karena busanya memiliki stabilitas yang tinggi. Kemudian untuk selanjutnya proses pencampuran ampas dengan maltodextrin dilakukan selama 2 menit yang bertujuan untuk menghomogenkan dari pencampuran tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan pencampuran dengan putih telur selama 10 menit dengan tujuan untuk melakukan pembusaan pada ketiga bahan tersebut. Untuk waktu dari pencampuran sendiri, khususnya pada ampas tomat itu, karena saya sempat mencoba lebih dari 10 menit, namun ternyata yang dihasilkan itu tidak berbeda jauh. Dengan harapan penelitian tersebut dilakukan dengan harapan semakin lama waktu pencampuran, maka busa yang dihasilkan semakin banyak atau dalam artian volumenya semakin tinggi begitu. Tetapi untuk ampas tomat ini karena kadar airnya cenderung lebih rendah daripada jusnya, maka untuk proses pencampuran dengan waktu yang lebih lama tidak mempengaruhi secara nyata busa yang dihasilkan. Sedikit. Terima kasih. Ya, cukup ya Saumi ya. Jadi agak berbeda ketika kita menangani jus dan juga ampas ya. Kalau kita berbicara mixing kan bisa jadi semakin lama proses mixing itu juga menyebabkan pemisahan ya beberapa bagian solidnya. Oke. Nah, ini karena yang ditangani ampas gitu mungkin tidak terlalu berbeda ya. Hanya perlu memang disamakan untuk semua proses. Tadi sudah dijelaskan 45 menit, kemudian ditambahkan lagi ampas, malto dan dikocok kembali ya. Speednya jangan lupa, speed mixernya sedang, tinggi, tinggi Bu, pada kecepatan tinggi ya. 3. Nah, itu dituliskan di sini. Udah belum ya? Kalau di draft ada, kalau yang di Iya. diagram alif belum. Oke, ya. Terima kasih Saumi. Selanjutnya yang dua pertanyaan di chat box. Dari siapa ini? Anissa dulu ya. Baik. Sebelumnya terima kasih banyak atas pertanyaannya dari Teh Anissa Puspo, yaitu terkait apakah bisa dijelaskan terkait kerangka pemikiran penelitian dan berapa perbandingan air dan tomat yang dijadikan jus tomat, apakah berpengaruh jumlahnya? Kebetulan dalam penelitian ini dalam pengejusan tidak melibatkan air, yang dimana hanya melibatkan bahan itu sendiri. Untuk pengejusan
cukup dengan memasukkan tomat itu sendiri ke dalam juicer untuk memisahkan bagian ampas dan juga jusnya. Oke, baik, mungkin menambahkan Anissa, jadi ini prosesnya menggunakan juicer ya, tidak menambahkan air ya. Kalau air kan alatnya blender ya, mungkin seperti itu. Lanjut. Mana ya pertanyaan? Oke. Produk akhir bubuk ampas tomat ini apakah baik untuk dikonsumsi? Apakah khasiatnya sama dengan mengkonsumsi buah tomat atau jus tomat? Mohon dijelaskan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Tehana, yaitu terkait produk akhir bubuk ampas tomat ini apakah baik untuk dikonsumsi, apakah khasiatnya akan sama dengan mengonsumsi buah tomat atau jus tomat. Untuk tomat yang dijadikan produk serbuk ini baik dikonsumsi karena untuk bahan yang terlibat di antaranya maltodextrin dan juga putih telur memiliki karakteristik food grade yang dimana aman untuk dikonsumsi, dan untuk putih telur itu sendiri lebih aman apabila digunakan dibandingkan dengan foaming agent lainnya. Kemudian untuk terkait khasiatnya dalam mengonsumsi ini apakah sama dengan buah tomat atau jus tomat, karena serbuk ampas tomat telah mengalami proses yang cukup banyak, yaitu pembusaan, kemudian pencampuran dengan bahan lain, dan juga pengeringan, maka sebagian besar dari kandungan tomat terdegradasi juga, sehingga tidak dapat khasiatnya tidak dapat disamakan dengan konsumsi buah tomat ataupun jus tomat segar seperti itu. Oke, baik. Mungkin bisa ditambahkan karena ini sebagai suatu cara ya untuk meningkatkan umur simpan dan juga untuk mengurangi losis. Jadi kalau hanya jadi ampas dan disimpan beku, itu kan pemanfaatannya juga masih bisa dibilang terbatas gitu ya. Tapi kalau kita jadikan serbuk, kita bisa menambahkan, misalnya kalau dalam produk pangan bisa ditambahkan ke mie tomat gitu ya nantinya. Kemudian aneka olahan cookies atau mungkin tambahkan ke roti atau yang lainnya. Jadi diversifikasinya nanti akan lebih mudah ketika bentuknya sudah serbuk. Atau mungkin ada yang mau mengembangkan ke produk skincare, bisa ditambahkan sebagai masker wajah atau bisa juga untuk scrub dan mungkin topping untuk beberapa sabun padat atau yang lainnya. Oke, itu saja mungkin untuk sesi dengan mahasiswa. Terima kasih sudah ada 10 pertanyaan dan terjawab dengan baik. Untuk itu kita beralih ke sesi dengan pembimbing. Untuk kesempatan pertama, saya berikan kepada Ibu Estu Haryani. Mangga, Ibu Estu, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Asri atas waktunya. Halo Yusri, gimana kabarnya? Gimana Yusri kabarnya? Udah lama nggak ketemu. Suaranya kecil ini. Punten Bu Estu, suaranya Suaranya agak kecil. Iya. Oh, ini udah kencang belum? Oh, sudah. Sudah. Sekarang sudah, Bu. Oh, udah. Harus ditempelin banget ini berarti mic-nya. Iya Yusri, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Iya, udah lama nggak ketemu ya. Iya. Untuk usulan proposalnya baru tadi pagi saya dapatnya. Sudah sedikit saya baca. Masih, tapi ada kemiripan dengan punya Tirta ya. Kalau Tirta menggunakan jus, sedangkan sari buahnya ya. Tapi kalau Yusri ini kita pakai ampasnya. Biasanya kalau saya ampas cukup pakai pengeringan metode oven saja biasanya. Jadi saya belum begitu paham ini apa kelebihannya dengan misalnya dengan menggunakan foamed drying.
Nah, Yusri, untuk penentuan optimum prosesnya ini berdasarkan responnya sama ya, rendemen dan kadar air. Iya, benar. Oh, nah, eh, untuk analisa yang dilakukan, eh, apakah hanya didasarkan pada kadar air dan rendemen saja, atau juga untuk penentuan proses optimumnya ya, apakah juga didasarkan pada kelarutan, warna, dan eh, lain-lain seperti yang dituliskan di hipotesis ya, untuk penentuan prosesnya. Mungkin saya izin menjawab Ibu untuk Iya. respon dalam proses optimasinya itu sendiri hanya melibatkan kadar air dan juga rendemen pengeringan untuk menghasilkan kondisi optimum dari titik yang direkomendasikan aplikasi Design Expert. Namun untuk parameter penunjangnya itu didasarkan pada parameter lain yang tertera pada hipotesis Ibu, yaitu berdasarkan warna, kadar abu, kelarutan, foam density, dan juga dari laju pengeringannya. Seperti itu. Oh, berarti kalau begitu tidak hanya dilakukan uji atau analisa tersebut tidak hanya dilakukan terhadap suhu dan waktu dan konsentrasi maltodextrin yang optimum ya, yang menghasilkan proses optimum ya, tapi kesemuanya dilakukan uji analisa kelarutan dan warna dan lain sebagainya itu. Untuk pengukuran parameter penunjang dilakukan pada 5 kondisi Ibu, yaitu kondisi atau titik optimum yang direkomendasikan dari aplikasi, kemudian nilai tertinggi dari aplikasi, nilai terendah, dan juga kontrol perlakuan Ibu. Tidak untuk seluruh Nah, itu yang saya sepertinya tidak baca atau kelewat mungkin ya, saya tidak bisa mencerna yang barusan Yusri sampaikan. Jadi kalau misalnya saya lihat dari prosesnya ini, saya melihatnya bahwa kondisi optimasi proses yang optimum itu didasarkan dari bukan hanya 2 itu aja, tapi ada beberapa analisa lain dan itu tidak disampaikan bahwa itu hanya dilakukan terhadap titik-titik tertentu gitu. Itu satu, mungkin entah saya kelewat atau kalaupun misalnya tidak bisa Yusri tambahkan. Kemudian penggunaan putih telur ya. Berarti putih telurnya di sini dibusakan terlebih dahulu ya. Iya, benar. Dibusakan terlebih dahulu, kemudian ditambahkan sebanyak 15%. Iya. Ya. Kalau beberapa penelitian yang saya lihat dari referensi yang Yusri sampaikan, itu ada beberapa juga yang menggunakan 5%. Nah, pertimbangan Yusri menggunakan 15%, sebanyak 15% itu apa? Kemudian pengaruhnya apakah misalnya sebelumnya Yusri pernah menggunakan 5% putih telur pada penelitian pendahuluan atau tidak? Baik, untuk pertimbangan dalam pemakaian persentase putih telur itu sendiri sempat dilakukan pada penelitian pendahuluan Ibu. Awalnya saya menggunakan 5% karena sebagian besar referensi menggunakan konsentrasi tersebut. Namun setelah dicoba, khususnya pada ampas tomat, ternyata adonan yang dihasilkan itu tidak mengalami pembusaan ataupun pembuihan secara baik seperti itu, Bu. Jadi untuk kenampakan adonan yang dihasilkan itu tidak jauh berbeda dengan kenampakan ampas sebelum diapa-apakan seperti itu, Bu. Dan kemudian saya mencoba mencari literatur lain yang menggunakan format drying lebih tinggi dan setelah dicobakan ternyata memang berpengaruh baik pada adonan yang dihasilkan sehingga hal tersebut dapat berpengaruh terhadap pengeringan juga yang lebih singkat dan juga pelepasan lembaran dari baking paper yang menjadi lebih mudah dan akhirnya menghindari kehilangan
hasil dari proses pengeringan tersebut, Ibu. Oke, baik, Yusri. Sepertinya kalau untuk warna, saya sudah lihat di gambar di terakhir ya, itu warnanya bagus. Apa namanya? Tidak begitu coklat ya, warnanya jingga, cerah. Apa namanya? Sudah bagus dengan waktu saat penelitian pendahuluan. Kemudian mungkin ya itu tadi kalau saya biasanya kalau misalnya untuk ampas tuh saya pikir biasanya cukup dengan oven, mungkin bisa ditambahkan literatur lain untuk membandingkan antara apa namanya metode pengeringan yang pomade drying ini kelebihannya dibandingkan metode pengeringan yang biasa kita lakukan gitu. Baik. Apapun itu metodenya. Kemudian nah untuk pengeringan kemarin saya sempat ngobrol juga ke Tirta ya mengenai teknisnya. Mungkin teknisnya kalau kemarin kan saya tanya ke Tirta itu mengenai proses penyimpanan produknya. Biasanya kalau misalnya kalau saya belum pernah pakai RSM, saya biasa pakai rancangan percobaan yang skala lab itu biasanya saya cukup yang RAK atau RAL. Nah, biasanya kan itu pelaksanaan sekaligus ya. Misalnya apa namanya berurutan sesuai dengan urutannya. Nah, apakah untuk RSM ini untuk runningnya sekaligus dilakukan bersamaan atau tidak? Nah, kalau misalnya pun bersamaan mungkin untuk dicek kembali itu antara suhu yang kemarin Bu Asri bilang ya, suhu antara rak atas bawah itu kalau nggak salah ada 14 ya, yang terbaru itu ya. Raknya ada 14 rak. Nah, mungkin lebih diperhatikan lagi supaya hasilnya tuh memang betul-betul karena pengaruh dari perlakuan yang diberikan, tapi tidak dipengaruhi oleh kondisi alat dan lain sebagainya. Mungkin itu saja. Yusri, selamat ya. Semoga cepat beres dikerjakan. Ya, ya gitu aja Bu Asri. Turnuhun. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Estu. Oke, Yusri sudah dicatat ya tadi mungkin beberapa masukan dari Bu Estu dan betul mungkin harus Anda coba mengeringkan yang ampas tanpa di foam drying. Pernah melakukan? Belum. Malah belum pernah Bu Estu. Jadi untuk menjawab tadi sama apa, siapa tahu memang lebih cepat atau lebih bagus warnanya. Hanya rendemennya kan mungkin sedikit ya kalau tidak ada pengisi filler dari malto maupun foam apa putih telur. Ya, jadi nanti ada perlakuan kontrol Bu Estu. Jadi di Oh iya. apa hasil optimum itu akan kita bandingkan dengan pengeringan dengan metode konvensional yaitu menggunakan Ya. apa oven biasa. Iya, iya, iya. Yang tanpa putih telur akan dicoba, yang tanpa maltodextrin juga akan dicoba. Jadi Oh iya, iya. terlihat pengaruhnya kenapa kami menambahkan putih telur, maltodextrin, kemudian mengkombinasikan keduanya seperti itu. Oke, baik, terima Baik, kasih. Bu. Ya, ya sama-sama Ibu. Untuk selanjutnya, Bu Dr. Puspita, boleh Bu untuk menyampaikan telaahnya dan juga mungkin ada mungkin rekomendasi untuk perbaikan UP dari Yusri. Terima kasih sebelumnya Bu Asri, Bu Nur, dan juga Yusri. Kemarin saya sempat ketemu Yusri dan juga Tirta di dekanat, Bu. Oh iya. Sepertinya ini kalau dari draft yang tadi pagi Yusri kirimkan ke saya, belum banyak perubahan ya Yusri. Dan bukan saya mengenai referensi dan juga hipotesis-hipotesisnya yang sempat kita bahas belum dimasukin semua sama Yusri ke draft usulannya ya, bukan Yusri. Belum sempat kayaknya, baru sehari soalnya ya Yusri. Iya, belum. Belum Oke. diperbaiki katanya Bu. Ya makanya karena masih sama kemarin ini. Yusri mau minta tolong dibuka lembar draft usulannya pada lembar halaman 54, lampiran 4 mengenai matriks penelitian terdahulu. Ibu, tolong
Sudah dibuka Yusri? Sudah, Ibu. Ditampilkan aja di slide mungkin. Boleh di screen-nya. Iya, di screen supaya bisa tertampil di layar. Ditutup dulu. Close. Sudah Yusri? Ya, yang pertama ini mau minta tolong Yusri bandingkan referensi yang digunakan dari penelitian terdahulu antara satu dengan yang lainnya. Apa kekurangannya, apa kelebihannya, dan apa yang bisa Yusri perbaiki dalam usulan proposal kali ini dari penelitian terdahulu. Ada lampiran 4 matriks penelitian terdahulu yang pertama yang ditulis oleh Ibu Asri dan kawan-kawan pada tahun 2020. Nah, ini hasilnya adalah kadar airnya 0,71. Maaf, densitasnya adalah 0,71 dengan pengembang. Dan tanpa pengembang itu densitasnya berapa Yusri? Ya, bagaimana, Bu? Bisa dilihat di hasilnya. Ya. Di referensi penelitian terdahulu yang pertama tahun 2020, densitas foamnya 0,91 gram per sentimeter pangkat 3 dari hasil penelitiannya. Kemudian dibandingkan dengan densitas awal bulknya dengan pengembang adalah 0,71 gram per sentimeter pangkat 3. Kalau dari sini Yusri bisa lihat bahwa densitas foamnya lebih besar dibandingkan dengan bulk. Benar Yusri? Itu artinya kan ada rongga-rongga dan juga lebih densitasnya lebih besar sehingga memungkinkan nantinya mendapatkan hasil produk dengan ukuran yang lebih kecil atau lapisan yang lebih tipis setelah selesai proses foamate drying. Yang bisa dilihat lagi pada hasil tabel yang pertama tersebut, kadar abunya adalah 5,4% yang dengan pengembang. Sedangkan pada halaman sebelumnya, pada lampiran nomor 3, lampiran 3, tolong di scroll di atasnya, lampiran 3, di standar mutu tomat bubuk berdasarkan Food Chain International Corporations, standar kadar airnya tidak boleh lebih dari maksimum 7%, artinya tidak boleh lebih dari 7%. Kadar abunya maksimum tidak boleh lebih dari 3%. Nah, untuk referensi yang pertama yang tahun 2020, kadar airnya melebihi standar atau masih di bawah standar, Yusri? Untuk kadar airnya melebihi standar, Ibu. Kalau kadar abunya gimana? Untuk kadar abunya melebihi standar juga. Oke, berarti apa yang bisa Yusri simpulkan kekurangan dan juga apa yang bisa Yusri perbaiki, misalnya dari 2 parameter standar ini? Baik, Ibu. Mungkin untuk referensi pertama itu untuk bahannya sama menggunakan ampas tomat, namun untuk bahan penunjangnya yaitu hanya melibatkan bahan pengembang yaitu putih telur tanpa melibatkan bahan pengisi atau maltodextrin seperti itu, Bu. Sehingga yang dihasilkan dari penelitian ini kadar air cenderung lebih tinggi karena pada hal ini maltodextrin atau pengisi yang dapat mengikat sebagian besar air dalam bahan itu tidak ada sehingga kadar airnya cenderung tinggi, Ibu. Kemudian untuk kadar abu juga karena salah satu faktornya adalah tidak melibatkan zat atau bahan pengisi sehingga cenderung tinggi seperti itu. Nah, kemudian tahun 2020 ini diperbaiki pada penelitian selanjutnya yang kedua,
sebenarnya. Tapi di yang kedua ini yang pada tahun 2018. Yang di lembar halaman 55. Di sini kadar airnya 5,8%. Masih di bawah standar food chain atau melebihi standar food chain, Yusri? Untuk kadar airnya sudah di bawah standar, Ibu. Kadar abunya gimana? Untuk kadar abunya masih di atas. Nah, kenapa dan apa kekurangannya dari penelitian tahun 2018 ini? Untuk bahannya itu sendiri tidak sama, Ibu. Karena untuk penelitian pertama itu memakai ampasnya saja, sementara untuk penelitian ini melibatkan jus dan juga pulp atau daging dari tomat itu sendiri. Dari faktor bahan baku itu sendiri dapat mempengaruhi kadar air dan juga kadar abunya. Kemudian untuk bahan pengembang yang dilibatkan yaitu putih telur sebanyak 5%, yang dimana berdasarkan penelitian pendahuluan dapat menghasilkan dengan penambahan putih telur lebih tinggi yaitu 15% itu dapat mencapai kadar air rendah. Namun untuk kadar abu belum dapat dipastikan karena belum dilakukan percobaan. Oke, berarti. Tapi kenapa yang ini Yusri gunakan sebagai referensi kalau menggunakan bahan yang berbeda, yaitu jus dan pulp tomat? Baik, untuk referensi sendiri sebetulnya untuk ampas itu masih sangat terbatas, Ibu. Jadi saya mencari referensi yang sekiranya masih menggunakan bahan yang sama, yaitu tomat, kemudian melihat konsentrasi dari bahan penunjang juga, yang dimana pada bahan pengisi ini menggunakan maltodextrin sebanyak 10 hingga 20%. Seperti itu, Ibu. Oke, referensi yang kedua ini yang Yusri ambil itu apanya? Yang bisa menyebabkan kadar airnya masih di bawah standarnya, di bawah maksimum kadar air 7%. Apa dengan penambahan pengaruh maltodextrinnya sehingga referensi ini diambil dengan penambahan maltodextrin pada jus dan pulp tomat menghasilkan bubuk tomat dengan kadar air 5,8%. Iya benar Ibu. Salah satu pertimbangannya yaitu dalam penelitian ini menggunakan bahan pengisi maltodextrin dengan konsentrasi tersebut, kemudian menggunakan suhu pengeringan dalam sebesar 60 derajat Celcius, Ibu. Tapi kekurangannya Ya. kadar abunya masih tinggi, ya. Ya, masih di atas standarnya. Terus kemudian penelitian yang ketiga, penelitian terdahulu yang ketiga oleh Tri Haryadi dan kawan-kawan tahun 2019. Ya. Apa kekurangannya dan apa yang Yusri ambil dari referensi ini? Untuk referensi ini, fokus penelitiannya yaitu membandingkan antara penggunaan bahan pengembang putih telur dan juga twin, Ibu. Kemudian yang dihasilkan adalah cukup bervariasi karena dalam satu hal twin lebih baik dan juga dalam hal lainnya putih telur lebih baik. Kemudian yang dapat diambil adalah terkait penggunaan putih telur dengan suhu yang relatif rendah, yaitu di bawah 70 derajat menghasilkan laju pengeringan yang konstan dengan tebal kurang lebih 2 mm. Hal tersebut sesuai dengan penelitian pendahuluan yang saya lakukan, yaitu menggunakan ketebalan kurang lebih 2 mm. Kalau fokus saya kepada spesifikasi hasil sesuai dengan standar food chain, di antara ada kadar air yang tidak boleh lebih dari 7%, kadar abu tidak boleh lebih dari 3%, TPC atau total plate count yang maksimum adalah 10 gram, terus warnanya jingga hingga merah. Jingga. Nah, jadi acuan standar ini yang digunakan untuk standar mutu serbuk tomat yang dihasilkan. Nah, yang di standar yang di referensi nomor 3 tadi 2019
menghasilkan kadar abu 5,7. Kadar air, maaf, 5,3%. Artinya di bawah standar dari food chain itu. Berarti masih masuk ya. Tapi kekurangan di sini belum ada pemenuhan standar kadar hasilnya, apakah kadar abunya, kemudian warnanya, TPC-nya, total planktonnya, apakah ada pembahasan mengenai hal itu? Yusri? Ya, Ibu. Dalam referensi keempat ini belum ada Ibu terkait parameter pengamatan tersebut. Oke, yang selanjutnya yang nomor 4, yang Mulki dan kawan-kawan tahun 2023. Kadar airnya yang dihasilkan 6,9, masih di bawah standarnya 7%. Kadar abunya 1,6, masih di bawah standar kadar abu maksimal 3%. Dan densitas foamnya 0,81. Yang diambil sebagai referensi pada tahun 2023 ini apanya, Yusri? Terus apa kekurangan, kelebihan pada referensi tahun 2023 ini yang Yusri ingin perbaiki pada usulan proposal penelitian kali ini? Untuk referensi keempat dari penulis Mulki ini terkait awalnya penelitian pendahuluan saya menggunakan konsentrasi maltodextrin sebanyak 15-25% Ibu. Namun setelah dilakukan ternyata cukup berpengaruh terhadap warna serbuk yang dihasilkan. Dalam penelitian ini warna serbuk yang dihasilkan yaitu cenderung merah, namun penelitian pendahuluan yang saya lakukan menghasilkan serbuk dengan warna jingga tetapi cenderung pucat. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh penambahan maltodextrin yang dapat dikatakan terlalu banyak, Ibu. Kemudian untuk suhu pengeringan yang digunakan yaitu 60 derajat Celcius yang dapat menghasilkan kadar air dan juga kadar abu di bawah standar. Kemarin kan juga sempat kita bahas mengenai warna likopen itu terdegradasi pada suhu berapa, Yusri, sehingga mengharuskan suhu operasi pengeringan itu di bawah suhu degradasi dari likopen ini. Untuk berapa? likopen, ya, bagaimana? Iya, berapa? Ya, untuk likopen itu sendiri saya menemukan yang dapat terdegradasi pada suhu 100 derajat Celcius dengan pengeringan selama 120 menit, Ibu. Tadi kan Yusri sudah menjelaskan bagaimana hubungan warna bubuk tomat yang dihasilkan terhadap campuran maltodextrin dan juga suhu ya, yang menyebabkan warna produk Yusri warnanya orange pucat tadi ya Yusri menyampaikan. Nah, menurut Yusri bagaimana solusinya agar warna sesuai dengan standar food, yaitu warna jingga hingga merah jingga? Untuk salah satu solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan menurunkan konsentrasi dari maltodextrinnya itu sendiri, Ibu. Jadi tidak terlalu rendah ataupun tidak terlalu tinggi. Sehingga untuk warna atau yang dihasilkan dari pigmen likopen dapat terlindungi, Ibu, seperti itu. Jangan lupa penurunan kadar maltodextrin kan berpengaruh terhadap kadar air dan kadar abu kan dihasilkan. Kita juga punya standar maksimum kadar air 7% dan kadar abu 3%. Makanya nanti Yusri melakukan penelitian menggunakan RSM ini ya, agar key komponen-komponen dari standar mutu serbuk tomat ini terpenuhi ya minimal. Dan dari referensi-referensi yang Yusri ambil ini, Yusri ingin mengajukan perbaikan, ingin menghasilkan kualitas bubuk baik lagi yang memenuhi standar. Nah, pertanyaan saya dari semua membahas mengenai total plant count.
Ibu, mohon maaf suaranya putus-putus. Mengenai total plate count atau TPC, dari yang Yusril, apakah ada yang bahas isi total? Ibu, suaranya masih putus-putus. Punten Bu Puspita. Ya, halo Ya. Bu, Ya. apakah suaranya terputus-putus? Sekarang tadi putus-putus Bu, sekarang sudah lebih jelas. Maaf Yusri, saya ulangi. Dari referensi yang Yusri pakai, apakah ada yang membahas mengenai total plate count sebagai standar mutu hasil serbuk tomat yang dihasilkan? Untuk preferensi yang saat ini saya dapatkan belum ada ibu terkait total plate count tersebut. Nanti bisa didiskusikan dengan pembimbingnya apakah diperlukan analisis lanjutan untuk serbuk tomatnya mengenai total plate count-nya, karena di lampiran 3 itu mencantumkan total plate count salah satunya sebagai standar mutu serbuk tomat berdasarkan Food International Corporations. Baik, Ibu. Terus satu lagi, Yusri, terakhir. Ini untuk tadi yang sebelumnya Bu Nadia sampaikan, kenapa menggunakan metode foam, apa kelebihannya dan kekurangannya dengan metode pengeringan lain? Tolong disampaikan kembali. Baik, Ibu. Untuk pertimbangan dalam penggunaan metode fometering itu sendiri yaitu terletak pada metode ini dapat diaplikasikan pada bahan yang cenderung sensitif terhadap panas, yang dimana dengan melalui pengeringan lapis tipis ini kemudian melibatkan busa juga, maka tegangan permukaan dapat diredam dan juga luas permukaan dapat diperbesar sehingga pengeringan dapat berlangsung lebih cepat dengan menggunakan suhu yang cenderung rendah. Hal tersebut dapat melindungi komponen dari degradasi dalam jumlah besar. Kemudian untuk foam drying ini sendiri dapat menghasilkan serbuk yang porus, kemudian dapat menyerap air dengan baik. Hal tersebut berhubungan dengan pemanfaatan dari serbuk itu sendiri, yang salah satunya dapat digunakan sebagai bumbu masakan ataupun serbuk minuman instan yang dapat mudah larut dalam air. Seperti itu. Iya, berarti kelebihannya banyak foam drying ini ya, yang tadi disebutkan, karena untuk bahan-bahan yang agak sensitif terhadap temperatur, sehingga foam drying dapat mengeringkan dan suhu yang lebih rendah, sehingga nutrisi pada makanan kualitasnya tidak terdegradasi atau berkurang. Kemudian tapi kekurangannya dengan densitasnya yang berbeda dibandingkan dengan bahan bulk, maka hanya terbatas, hasilnya sedikit. Nah, apakah memungkinkan untuk Yusri mengukur densitas foam setiap sampel yang Yusri lakukan? Baik, Ibu. Memang benar untuk hasil serbuk yang dihasilkan itu sangat sedikit, yang dimana untuk dalam penelitian pendahuluan itu dari 75 gram ampas untuk pelakuan pertama yaitu pengeringan 55 derajat Celcius selama 3 jam hanya menghasilkan serbuk sebanyak 9 gram, Ibu. Namun untuk pengukuran foam density ini memungkinkan dilakukan karena pengujian tersebut berperan sebagai parameter penunjang, maka hanya dilakukan pada titik tertentu saja, Ibu, yaitu dalam kondisi optimum yang direkomendasikan aplikasi, kemudian pada kontrol dari perlakuan yang ditetapkan. Iya, jadi sarannya mungkin bisa dilakukan pengukuran density, foam density pada setiap sampel, nanti hasilnya pada setiap sampel juga diukur kadar air, kadar abu, supaya bisa ada korelasi antara foam density, kadar air, dan kadar abu masing-masing. Dan kalau bisa sih ada total plate count-nya juga ya, apakah memenuhi standar Food Chain International Corporations ataukah enggak.
sebenarnya dari semua yang tadi kita bicarakan, pada intinya saya ingin menggali apa novelty atau misalnya kebaruan atau perbaikan apa yang Yusri usulkan pada penelitian kali ini dibandingkan kelebihannya apa gitu. Penelitian kali ini yang Yusri usulkan dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya apa kelebihan yang baru atau misalnya perbaikan dari sebelumnya. Baik, Ibu. Dengan menggunakan metode format drawing ini untuk bahan yang dilibatkan yaitu maltodextrin dan busa putih telur, yang dimana untuk harapannya dapat menghasilkan serbuk tomat dengan kadar air, kadar abu, dan juga parameter lainnya dengan kualitas yang lebih baik dari penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Nah, iya, kualitasnya itu lebih spesifik ke apanya? Apakah ukuran partikel serbuknya itu lebih kecil misalnya? Atau misalnya kayak tadi bentuknya itu berbeda secara morfologi, apakah bentuknya untuk ukuran partikel tidak begitu berpengaruh karena ukuran mesh yang digunakan cenderung rendah, namun lebih kepada kenampakan serbuk yang dihasilkan begitu Ibu. Jadi memiliki kadar air yang rendah sehingga tidak ada kemungkinan untuk menggumpal ataupun mengental itu sedikit begitu Ibu. Oh gitu ya. Padahal saya expect-nya ukurannya ya mungkin lebih kecil lagi dari sebelumnya. Tapi mesh-nya tadi ukurannya sama sih ya 50 mesh tadi ya setelah Ya, pengayakan. benar, 50 mesh. Oke. Terima kasih Yusri atas kesempatannya, Bu Asri, Bu Nadia. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Bu Puspita. Banyak sekali ya masukan dari beliau. Nanti silahkan Yusri untuk mengakomodir ya masukan dan juga pertanyaan tadi yang sudah disampaikan. Oke, baik. Untuk saya masih ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya terkait perbaikan draft. Yang pertama ini terkait penulisan pustaka ya. Kalau di bab 1 saya buka untuk kebaruan pustakanya sudah oke gitu ya. Tapi penulisan sitasi di belakang itu masih banyak yang salah. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba harus ada nama tempat Sumedang di setiap yang ada Universitas Pajajarannya gitu ya. Jadi lokasi itu tidak ada untuk referensi. Nanti ikuti yang sudah betul ya atau skripsi yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi kalau nanti misalkan ini apa ya, jurnal kultivasi itu belum tentu di Sumedang ya. Atau jurnal Agrin, jadi saya publish format drying yang sebelumnya itu saya dari mana tuh di Undip kalau nggak salah, kalau nggak Undip Unsud, jadi bukan Sumedang publishernya. Jadi tolong dicek semua lokasi kok ditambahkan di belakang citasi ini apa Mendeley-nya mungkin yang perlu diupdate kali ya. Kayaknya di set otomatis location-nya diisikan. Oke. Ya. Kemudian dari bab 1 sudah cukup menggambarkan ya, tapi yang belum muncul adalah betul ya kelebihan dari foam drying dan juga dibandingkan dengan metode yang lainnya, dan khususnya untuk memproses ampas tomat gitu ya. Di sini sebenarnya penelitian dari luar tuh sudah banyak gitu ya untuk foam drying tomat gitu. Dan di situ mungkin Anda bisa menonjolkan lagi selain khusus untuk bahan yang sensitif terhadap suhu, apalagi tadi ya mungkin kalau di luar mereka sudah concernnya ke bioaktif ya karena ke antioksidan, ke vitamin C atau ke saya lihat tadi ada beberapa yang menghasilkan kandungan-kandungan likopen atau yang lainnya gitu ya, itu menjadi salah satu hal yang menarik kenapa dilakukan foam drying. Nah itu tolong nanti dielaborasi lagi ya di kelebihan terutama. Dan juga tadi sudah dijawab novelty sudah diarahkan oleh Bu Puspita itu harus muncul
gitu ya. Di sini kita bisa melihat latar belakangnya, oh memang ini berpotensi gitu ya untuk dikembangkan. Meskipun kalau dari hasil percobaan rendemennya itu masih rendah gitu ya, namun kita bisa nanti melakukan adjustment di misalkan apa namanya fillernya kan banyak ya yang tidak menggunakan maltodextrin, ada yang CMC, ada yang apa tadi dextrin dan yang lain sebagainya. Nah, kenapa harus maltodextrin? Itu kayaknya pertanyaan muncul lagi ya kemarin di Tirta, sekarang di Yusri. Nah, apa sih kekhususan malto gitu ya? Karena kalau Bu Nadia khawatir ada manis dan dextrose ekivalen yang ada di kandungan malto. Nah, itu apakah berpengaruh juga ke produk akhirnya nanti? Apakah itu yang nanti membuat kadar abunya menjadi naik tadi ya? Bisa jadi itu karena ada karbon di situ C gitu. Kemudian kalau diuji abu bisa tinggi gitu ya karena ada malto. Jadi nanti kalau misalkan Anda menguji abu yang tanpa malto, yang tanpa putih telur pun juga tolong diuji abunya ya. Karena saya lihat, saya baru menyadari dari yang Bu Puspita tadi, betul ya ternyata kadar abu yang saya hasilkan itu memang seperti itu kondisinya karena penambahan yang saya lakukan ada yang karena maltonya, ada karena putih telurnya. Tapi di penelitian itu saya tidak mencantumkan kontrol memang karena di sini ada sebenarnya ya di skripsi saya yang mahasiswanya ada. Tapi yang saya publish itu fokus ke pengaruh foam drying-nya. Jadi nanti kalau mau ngecek ulang, tolong di skripsinya ini dicari secara online ya. Kalau yang tanpa putih telur atau tanpa malto, kadar abu dan juga foam density sama book density-nya berapa? Karena itu sebagai informasi awal untuk kita dan saya juga sebenarnya sependapat gitu ya dengan Bu Puspita untuk mengecek foam density karena itu kan dilakukan pengukurannya saat kita membuat foamnya gitu ya. Anda cukup menimbang 50 mili ya kalau nggak salah ya. 50 mili dihitung gramnya sama volumenya itu sudah dapat densitasnya kan. Jadi sependapat sekali kalau 17 run itu kita cek karena bisa jadi ampas yang kita sudah simpan itu juga sudah ada tadi ya mungkin pertanyaan Novia tadi ya ada perubahan cuman kita nggak tahu di mana karena kan kita menyimpan ampas buah itu dari berbagai batch tomat ya ada yang disimpan berapa hari Eh, satu sampai 10 hari. Nah di situ sebenarnya sudah ada variasi dari bahan bakunya. Jadi kalau bisa nanti foam density-nya turut di ini ya diukur ketika kita menyiapkan foam untuk seluruhnya. Kalau untuk yang kualitas kan tinggal nanti kita ambil datanya yang titik-titik apa maksimum, sedang sama minimum. Oke, untuk bab 2 oke ya nanti silakan bisa dibaca di sini untuk perbaikannya. Bab 3 sudah lengkap hanya di bahan ya. Bahannya Anda tolong diperjelas kembali. Tadi ada banyak yang menanyakan karakteristik bahannya seperti apa. Kemudian penanganan awalnya gitu ya di jus kemudian disimpan dan ini kurang lebih sudah umurnya berapa? Ada 2 bulan, sebulan setengah. Ada ini. Jadi bahan baku yang sudah disimpan di freezer itu sudah 1,5 bulan ya. Nah itu bisa juga ditambahkan di informasi di bahan baku. Jadi ini bukan ampas yang fresh gitu. Jadi memang sudah dibekukan dan sampai penelitian ini dilakukan itu sudah berumur kurang lebih 1,5 bulan. Untuk RSM-nya saya percaya ya karena sudah dilakukan, dikonsultasikan untuk penentuan kondisi optimum. Kayaknya ada yang kurang tentang ini. Anda harus mencantumkan kurva apa itu 3D, kemudian normalitas, itu tidak ada di sini. Kalau tingkat kepentingan untuk titik optimumnya sudah. Hanya yang plotting-plotting yang ada di RSM itu nanti Anda jelas atau munculkan di metodologi, nanti akan dibahas. Gitu ya. Karena ini box band kan. Jadi nanti ada interaksi antar
parameter itu akan terlihat. Untuk uji penunjangnya sudah dihitung kembali belum ya? Kalau saya lihat di lampiran kok belum muncul. Ini baru uji kelarutan yang penunjang. Jumlah bahannya kan menurut Yusri mepet ya. Ini sudah kalau sampai 17 run ditambah mungkin untuk jaga-jaga itu mepet ya. Jadi tidak boleh membuat banyak kesalahan atau apa misalkan tiba-tiba nggak kering ini gitu ya. Nah ini jumlah bahan kebutuhannya 4,6 kilo ampas. Betul ya. Dan ada stok untuk cadangan ada mungkin 500 atau 1 kilo, 1 kilo lebih, 1 kilo. Kurang lebih 1 Nah iya, nah ini harus artinya Anda juga apa ya dibatasi juga dengan waktu, jangan berlama-lama karena kan kita nggak tahu ya ketika kondisi kita menyimpan, misalkan Unpad ada pematian atau pemadaman listrik atau apa itu kan berpengaruh ke bahan baku kita. Jadi kita tetap harus standby kalau ada apa-apa segera kita alihkan. Jadi jangan sampai kita kehilangan atau miskom ya untuk apa mengawetkan bahan kita itu. Jadi kalau ada apa-apa selalu kontak dengan Pak Irfan ya untuk bahan karena nggak mungkin kita mengulang baru ya membuat jus baru kemudian kita hanya ambil ampasnya ini costly ya menurut saya. Jadi silakan yang sudah disimpan 1,5 bulan tadi dikerjakan dengan teliti gitu ya sesuai dengan rancangannya. Kalau saatnya stop ya harus stop apapun hasilnya di titik yang apa batas bawah itu harus keringnya. Kalaupun nggak kering ya nanti kita masukkan kadar air terakhirnya aja berapa. Karena bisa jadi 9 atau nggak masuk standar juga nggak apa-apa. Tapi memang itu hasil yang diperoleh ya. Jadi jangan khawatir dari penelitian yang sudah saya lakukan di sini ya, yang mungkin dipakai untuk referensi. Kadar airnya kadang juga masuk, kadar abu enggak. Yang lainnya juga seperti itu. Jadi nggak usah berpikir untuk sempurna dulu, tapi kita kerjakan sesuai dengan prosedur yang sudah kita buat. Oke, untuk selanjutnya silahkan nanti diperbaiki. Timeline juga sampai Juli ya, kalau pemodelan validasi sampai minggu ketiga bulan Juli. Silakan diatur pemakaian alatnya, jangan lupa dikalibrasi dulu. Saya selalu ingatkan karena itu alat baru, kita nggak tahu ketika kita mengeset 60 derajat Celcius itu sebenarnya di dalamnya itu apakah 60 atau 62 atau mungkin 58. Jadi tolong dilakukan kalibrasi. Oke, dari saya sebelum saya akhiri, saya izin membacakan hasil berkas nilai Yusri ya. Saya refresh terlebih dahulu. Oh, punten Bu Puspita, sepertinya belum masuk ya yang penilaian SUP. Excel Iya yang Bu, saya saya kirimkan. belum ngisi sebentar ya Bu, maaf. Ah ya boleh. Kalau dari saya, Bu Nadia, Bu Estu sudah muncul. Ada pertanyaan barangkali Yusri terkait draft? Ada yang masih belum yakin atau saat ini masih bisa di nanti recordingnya saya berikan, bisa disimak lagi mana-mana yang harus berikan. Perbaikannya harus segera ya, jangan lama-lama, mungkin maksimal 1 minggu. Setelah itu kita fixkan dan Anda bisa memulai pengambilan data. Sudah siap surat pinjam lab dan lain sebagainya? Belum nggak ada. Jadi tolong untuk administrasi peminjaman lab dan lainnya juga harus diperbaharui. Kalau kemarin pinjam lab untuk penelitian pendahuluan, sekarang untuk penelitian utama ya. Jadi Anda masuk lab tetap harus mengikuti prosedurnya dan juga tetap jadwal konsul ya. Nanti jangan tiba-tiba datang lagi itu sudah draft siap untuk sidang gitu ya, karena kita nggak tahu prosesnya. Tapi kalau apapun hasil
misalkan baru run 1 atau mencoba untuk laju pengeringan. Nah, ini kan kita butuh lebih diskusi ya untuk memastikan. Oke, sebentar. Apakah sudah, Bu Puspita? Masih 0 ya? Belum, Oh, Bu, belum. belum. Sebentar, maaf. Belum, Bu. Tolong 5 menit lagi ya, Bu. Oh iya, iya. Filenya ketemu kan, Bu, yang saya share tadi, lembar penilaian. Oke, sudah. Sudah, Bu. Terima kasih. Oh iya. Baik, kita buka kembali ya untuk mengumumkan nilai rata-rata seminar UP untuk Yusri Yayu Ihsani NPM 24011-020-0095. Dari tim pembimbing, Anda mendapatkan skor rata-rata 85,2 dan dari penguji rata-rata 86,6. Sebentar, apakah sudah betul? Di refresh. Sebentar, kayaknya ada kesalahan ya. Sebentar. Average-nya 2. Harus mengubah rumus dulu ini. Sepertinya evolusi salah nih. Bagi 2. Oke, mendapatkan 83,9 sehingga nilai akhir dari seminar UP 84,68. Dinyatakan lulus. Untuk tahap berikutnya adalah melakukan penelitiannya. Oke, itu saja Yusri, kami ucapkan selamat. Berhubung waktu juga, kami harus mengakhiri sidang usulan penelitian. Terima kasih saya sampaikan kepada Bu Puspita, kemudian Bu Estu atas waktu dan juga kesediaannya untuk memberikan telaah dan juga saran kepada Yusri dan kepada seluruh mahasiswa yang hadir baik online maupun offline di ruang sidang. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Asri. Selamat Yusri. Ya, kasih Bu Asri. Kami, Selamat Yusri. Bu Estu, ya Bu Ya. Puspita, terima kasih banyak. Assalamualaikum.